Mertua laki itu hanya melihat sekilas pengemis kecil di pinggir jalan, langsung ketakutan hingga berlutut di tanah, terus-menerus membenturkan kepala. Saat itu wanita tersebut mulai curiga. Mungkin semua ini ada hubungannya dengan kejadian 6 tahun yang lalu. 6 tahun lalu, dia adalah seorang dayang istana berusia 40 tahun yang hendak pensiun keluar dari istana. Namun pada malam ia keluar. Ia diseret masuk kamar oleh seorang pemuda mabuk berusia 20 tahun. Sejak itu hidup mereka saling terkait. Keesokan harinya wanita itu melarikan diri dari istana dengan tergesa-gesa. Meskipun dia tidak tahu siapa pemuda itu, tapi dia tahu betul, hubungan gelap di dalam istana adalah kejahatan yang bisa dihukum mati. Sementara itu sang kaisar terbangun dan masih terbayang wajah wanita itu. Namun saat itu wanita itu sudah menjauh semakin jauh dari istana. 6 tahun berlalu. Sejak berpisah dengan wanita itu, kaisar tidak pernah menyentuh wanita lain. Hal ini membuat Permaisuri sangat khawatir tentang penerus tahta. Setiap hari, ia memerintahkan para selir untuk melayani kaisar. Namun kaisar mengabaikannya. Karena pikirannya hanya tertuju pada wanita 6 tahun lalu. Ia bahkan telah mengutus orang untuk mencarinya selama 6 tahun. Namun ia tidak tahu, wanita itu telah melahirkan sepasang anak kembar dan tinggal di desa dengan damai. Di sisi lain, Permaisuri yang khawatir kaisar tak punya keturunan, meminta saran dari para pelayan. Saat itu kepala kasih menyarankan mengadakan pesta 100 anak, dengan harapan para selir bisa segera mengandung. Permaisuri pun langsung menyetujui, dan memerintahkan kepala Kasim untuk mencari 100 anak dari desa untuk masuk istana. Saat kepala kasih menjalankan tugasnya, ia melihat seorang pengemis kecil yang sangat mirip kaisar saat kecil. Ia langsung bertanya siapa nama anak itu. Namun saat memeriksa daftar nama, ia tak menemukan nama si anak. Ia pun segera menegur kepala kelompok. Namun kepala kelompok menjawab bahwa ia tidak tahu siapa ayah dari anak itu, karena anak itu lahir dari wanita yang tidak jelas suaminya. Mendengar ibunya dihina, anak laki-laki itu langsung membalas dengan marah. Kepala Kasim yang mendengar perkataan anak itu, tiba-tiba teringat bahwa dulu kaisar kecil juga pernah memakinya seperti itu. Akhirnya, ia mengizinkan wanita itu membawa kedua anaknya masuk istana untuk ikut pesta 100 anak. Namun begitu mereka bertiga masuk istana, mereka langsung dihina oleh orang-orang. Sepupu wanita itu bahkan menghina di depan umum. Katanya wanita seperti itu pantas dipukul mati. Mendengar itu, Permaisuri menunjukkan wajah dingin, lalu memberi isyarat pada pengawal untuk bertindak. Pengawal segera menahan wanita itu, dan memerintahkan agar dia dipukul 50 kali. Semua orang di istana langsung ketakutan dan berlutut. Hanya anak laki-laki itu yang menatap Permaisuri dengan penuh amarah. Dia bahkan bersumpah, jika ibunya mati, saat dewasa nanti dia akan membalas semuanya. Pengawal lalu berdalih bahwa anak itu menghina Permaisuri, dan hendak menyeretnya keluar untuk dihukum. Namun anak laki-laki itu mengatakan, usianya belum genap 7 tahun. Menurut hukum, anak di bawah 7 tahun tidak boleh dihukum mati. Para pengawal pun terdiam mendengarnya. Permaisuri juga tak menyangka, anak itu tahu begitu banyak hal. Kemudian, anak itu melanjutkan ejekannya terhadap Permaisuri. Namun ucapannya begitu masuk akal, sampai Permaisuri tidak bisa membalas. Lalu anak itu mengatakan, jika dirinya bahkan tidak bisa melindungi ibunya sendiri, bagaimana mungkin kelak bisa mengelola negeri? Meskipun Permaisuri setuju dengan logika anak itu, namun dia merasa anak itu tidak tahu sopan santun. Salah satu pelayan di sampingnya berkata, anak itu memang tidak diajari tata krama sejak kecil. Para pelayan lainnya juga menyarankan agar Permaisuri menghukumnya dengan tegas. Sang ibu ketakutan, segera menyuruh anaknya diam. Namun salah satu pelayan yang tak tahan, langsung hendak memukul anak itu. Sang ibu pun bergegas melindungi anaknya, dan menerima tamparan itu sendiri. Ia tahu, hari ini Permaisuri tidak akan membiarkan anaknya selamat. Maka ia terus-menerus berlutut dan memohon ampun pada Permaisuri. Namun Permaisuri tetap bersikeras, ingin menyingkirkan anak itu. Namun saat itu juga, Kaisar masuk ke aula. Saat wanita itu mengangkat kepala dan mata mereka bertemu, Kaisar langsung terpaku di tempat.